Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali kakak dan bunda dapat kembali bertemu dengan adik-adik walaupun kami masih dalam video streaming. Kakak dan bunda di sini berharap adik-adik semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak dan bunda mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Liturgos pada hari ini yaitu ada Bunda Yeti, Kak Novi, dan Kak Etan yang selalu setia menemani di setiap ibadah kita. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 31. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita akan berdoa dan kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap anugerah kehidupan yang selalu Tuhan Yesus berikan untuk kami. Kami boleh diberikan kuat sehat di dalam Tuhan sehingga kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam kami mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan kita, yaitu adik-adik harus mempersiapkan, yaitu yang terpenting apa Bunda? Alkitabnya Kak. Iya, Alkitab. Alat tulis adik-adik, buku catatan. Ya. Dan adik-adik duduk yang manis ya, nggak boleh lagi jalan kiri kanan. Nah adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 136. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, adik-adik siapkan hati dan pikirannya ya. Kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan tolong siapkan hati adik-adik kami, Kakak Bunda Layan, untuk kami membaca merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita masih bisa ibadah minggu pelayanan anak meskipun melalui video streaming. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab Keluaran pasal 15 ayat
22 sampai dengan 27 yang akan dibacakan teman kita Sanggam Syiaan dari Ranting Sharon. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 yang menyatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Sebab itulah dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan Alkitab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi anak-anak sudah mendengar bacaan Alkitab yang terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27, dan tema kita pada hari ini adalah pemimpin sejati. Sebelum Bunda bercerita, Bunda mau bertanya, siapa yang pernah bersungut-sungut ketika anak-anak diminta untuk melakukan sesuatu oleh papa atau mama? Atau pernah bersungut-sungut karena keinginan anak-anak yang tidak terpenuhi? Atau pas lagi enak nonton atau main game, mama atau papa menyuruh untuk belajar? Seperti bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, hari ini kita mau mendengar cerita tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut. Tuhan mengutus Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada saat itu, bangsa Israel berada dalam keadaan terdesak. Mereka dikejar oleh rombongan tentara Mesir dengan kekuatan yang besar. Sedangkan dari arah depan bangsa Israel diperhadapkan dengan Laut Teberau yang siap menenggelamkan mereka. Lalu Tuhan tolong bangsa Israel secara ajaib. Laut terbelah dan mereka bisa berjalan menyeberangi laut itu menuju Kanaan, dan tentara Mesir tenggelam di dalamnya. Dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu, perjalanan yang sangat lama dan sangat sukar. Tapi Bapak Musa memimpin bangsa Israel dengan penuh kesabaran. Karena pada dasarnya bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, seiring berjalannya waktu, ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap pertolongan Tuhan kembali tumbuh. Dan itu terjadi ketika bangsa Israel melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun Shur. Dan bangsa Israel tidak tiba di tempat yang bernama Mara. Bangsa Israel mulai kehausan dan tidak ada air yang dapat diminum, karena air di tempat itu terasa pahit. Sehingga bangsa Israel bersungut-sungut dan marah terhadap Musa. Lalu Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab melalui Musa dengan menggunakan sepotong kayu yang dilempar ke dalam air, sehingga air itu terasa manis. Tuhan sangat hebat. Musa juga hebat
karena taat pada apa yang telah Tuhan perintahkan. Dan akhirnya bangsa Israel tiba di tempat yang bernama Elim. Tuhan memberi bangsa Israel 70 pohon kurma dan 12 mata air. Lalu mereka berkemah di tempat itu dan mereka makan dan minum dengan kenyang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dari semua peristiwa itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Tuhan tidak dapat digantikan oleh Musa. Sekalipun Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan. Musa mengingatkan bangsa Israel untuk mendengar suara Tuhan, melakukan perbuatan yang benar dan bukan bersungut-sungut, agar janji Tuhan digenapi di dalam hidup mereka. Nah, dari kepemimpinan Bapak Musa, kita bisa belajar 1. Sikap rendah hati seorang pemimpin. 2. Sikap teguh hati dan pantang menyerah. 3. Sabar. 4. Selalu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Yang 5. Taat pada perintah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar dari bacaan kita hari ini bahwa Tuhan dapat memakai siapapun dalam menjalankan karya keselamatan yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Anak-anak juga bisa menjadi pemimpin seperti Musa dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin impa. Anak-anak bisa juga menjadi seorang pemimpin yang selalu melaksanakan segala sesuatu dengan berdasarkan petunjuk dan perintah Tuhan, dengan cara mentaati perintah orang tua di rumah, mentaati perintah kakak dan bunda layan saat impa, mentaati bapak ibu guru ketika di sekolah. Nah, ketika anak-anak dapat mentaati dan melakukan hal-hal yang baik, maka Tuhan akan memakai anak-anak menjadi seorang pemimpin, dimulai dari hal-hal kecil, seperti misalkan anak-anak memimpin doa makan, memimpin barisan di sekolah, atau memimpin doa di dalam impa. Demikian firman Tuhan kita hari ini, dan selalu ingat akan keteladanan Musa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda kita. Dan adik-adik jangan lupa ada aktivitas yang adik-adik harus kerjakan. Bila adik-adik susah mengerjakannya, adik-adik bisa minta tolong papa, mama untuk membantu menyiapkannya. Nah, adik-adik untuk merespon firman Tuhan, kakak dan bunda mengajak adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 230. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik jangan kemana-mana ya, karena kita mau ibadah. Adik-adik harus siapkan hati, pikiran adik-adik. Adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat penyertaan yang Tuhan telah berikan kepada kami, anak-anak-Mu hingga di sepanjang hari ini. Saat hari ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, telah mengikuti ibadah impa, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang dalam masa studinya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Berkati adik-adik kami ini agar dapat menjalankan studinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, segala tugas, aktivitas tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami,
agar bangsa dan negara kami ini terlindungi dan kami dapat baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk virus corona yang saat ini sedang kami lalui hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah virus corona ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami Tuhan, yang Tuhan telah ajarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Nah, adik-adik tadi kan udah memberikan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik berikan, adik-adik jangan lupa minta tolong mama papanya untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kami ajak adik-adik bangkit berdiri memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 319. Persembahan dan berkat. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat orang tua adik-adik kami. Dan adik-adik kami sudah memberikan persembahan ini untuk Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, tolong berkati persembahan ini, jadikanlah persembahan ini sebagai ungkapan syukur untuk adik-adik dan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan.
Nah, adik-adik yang terkasih, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan kakak dan bunda mau ngajak adik-adik untuk bilang apapun Immanuel, Kak. ya, tapi kita hitung 1 sampai 3. Ya, mari bunda kita hitung 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.